Pelan-pelan, tarik pelan. Capek ah. A few moments later. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ada Maulana Irsyad Al-Hanafi dengan NIM 081. Di sini saya akan membawakan tema nophobia atau no mobil phone phobia, yaitu dimana kondisi ketika seorang kita merasa cemas atau gelisah, bahkan panik saat tidak bisa mengakses atau menggunakan smartphone. Nah, sebelum masuk ke materi, saya ingin bertanya kepada teman-teman semua, apakah kalian pernah kembali ke rumah hanya karena lupa membawa smartphone atau handphone? Dan apakah kalian merasa tidak tenang ketika baterai handphone kalian tinggal 10%? Kalau kalian misal jawab iya, maka berarti materi ini sangat relevan untuk kita semua. Di era digital seperti sekarang, handphone atau smartphone sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Smartphone membantu kita untuk belajar, bekerja, berkomunikasi, dan mencari informasi, sehingga kita mendapatkan hiburan. Namun, pengguna yang berlebihan juga dapat menimbulkan berbagai masalah psikologis. Salah satunya adalah nomophobia. Nah, selanjutnya ada pengertian nomophobia, yaitu berasal dari istilah no mobile phone phobia yang berarti ketakutan ketika seseorang tidak dapat menggunakan telepon genggamnya. Ketakutan ini bukan hanya sekedar rasa tidak nyaman biasa pada beberapa orang, dan untuk kondisi ini dapat memunculkan kecemasan yang cukup tinggi sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari. Nah, misalnya nih, ada seorang yang ingin menjadi sangat panik ketika yang pertama, smartphone tertinggal di rumah. Yang kedua, handphonenya baterainya habis, tinggal 10% atau kurang dari 10%. Yang ketiga, tidak ada jaringan internet. Nah, meskipun tadi terdengar sederhana, namun kondisi tersebut dapat menimbulkan tekanan psikologis yang nyata bagi sebagian orang. Nah, saya akan kasih pertanyaan lagi. Mengapa nophobia penting dibahas dalam konseling krisis dan trauma? Ayo, kenapa? Mungkin ada muncul pertanyaan, mengapa ketergantungan smartphone bisa dikaitkan dengan konseling krisis dan trauma? Jawabannya karena ketika seseorang sangat bergantung pada smartphone, kehilangan akses terhadap smartphone dapat menjadi sumber krisis psikologis. Krisis terjadi ketika seseorang tidak mampu menghadapi situasi yang dianggap mengancam atau mengganggu keseimbangan hidupnya. Nah, di sini saya akan membacakan dalam jangka panjangnya. Kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Dan untuk faktor penyebabnya sendiri, yang pertama ada perkembangan teknologi yang sangat pesat. Yang kedua, fear of missing out atau FOMO. Ada yang tahu FOMO kan? Nah, kalau belum tahu, FOMO adalah ketakutan tertinggal informasi atau pengalaman yang sedang dialami orang lain. Nah, yang ketiga ada kebutuhan akan pengakuan sosial. Dan yang terakhir, yang keempat, kebiasaan yang terbentuk secara tidak sadar. Nah, kita akan masuk ke gejala nomophobia.
Untuk gejala sendiri ada 3 macam. Yang pertama gejala emosional, yang kedua cemas berlebihan, yang ketiga mudah marah. Terus kita akan masuk ke dampak nomofobia bagi mahasiswa atau bagi kita sendiri ya. Yang pertama, menurunkan prestasi akademik. Ketika belajar, fokus mahasiswa sering terpecah karena notifikasi yang terus muncul. Akibatnya, kita akan mengirim tugas dengan terlambat, materi sulit dipahami, dan nilai akademik menurun. Yang kedua, menurunkan kualitas tidur. Banyak sekali mahasiswa bermain smartphone sehingga larut malam. Padahal cahaya biru dan layar smartphone dapat menghambat produksi hormon melatonin yang berfungsi mengatur tidur. Akibatnya kita akan sulit tidur dan tidur tidak nyenyak dan bangun kondisi lelah. Mari kita lihat contoh sederhana ya. Ada seorang mahasiswa bernama Wahyu menggunakan smartphone sekitar 12 jam per hari. Itu bukan waktu yang singkat ya. Ia sering membuka media sosial saat kuliah, belajar, bahkan sebelum tidur. Suatu hari, handphone miliknya rusak selama 3 hari. Nah, selama 3 hari tersebut, Wahyu mengalami gelisah, sulit fokus belajar, mudah marah, dan sulit tidur. Nah, kasus ini menunjukkan bahwa handphone telah menjadi sumber ketergantungan yang cukup kuat. Untuk strategi mengatasi nomofobia, yang pertama, mengenali masalah, yaitu langkah pertama adalah menyadari bahwa penggunaan smartphone sudah berlebihan. Yang kedua, membuat batasan waktu. Gunakan fitur screen time atau digital well-being. Tentukan batas penggunaan media sosial setiap hari. Misalnya TikTok 1 jam, Instagram 1 jam, YouTube 1 jam, atau Facebook 1 jam mungkin sudah cukup. Nah, kita lanjut ke mana ini? Kita lanjut ke kesimpulan ya. Terakhir, untuk kesimpulannya, nomofobia adalah ketakutan atau kecemasan berlebihan ketika seseorang tidak dapat menggunakan smartphone. Kondisi ini dapat mempengaruhi aspek akademik, sosial, fisik, dan psikologis seseorang. Dan kita sebagai mahasiswa, kita perlu penggunaan teknologi secara bijak. Smartphone seharusnya menjadi alat yang membantu kehidupan kita, bukan justru mengendalikan kehidupan kita. Nah, itu adalah materi dari saya. Dan ini ada satu lagi pertanyaan. Kita harus bertanya kepada diri sendiri, apakah saya mengendalikan smartphone atau justru smartphone yang mengendalikan saya, gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.